Kalaulah boleh saya bertanya. Memang nggak tahu malu nih. PC minta hakim berlaku adil, bebaskan saya supaya saya bisa ketemu anak-anak gitu. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Let's Go mau ngomongin tentang pledoi pembelaan PC ya. Nah, di sini nih lucu banget sih menurut Let's Go ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang menggelitik logika berpikir kita. Wah, kata-kata siapa ya? Logika berpikir kita itu. Jadi di sini ya, dari tayangan video yang ini, Saya memandang ke suami, matanya kosong, tubuhnya bergetar, dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat. kalau kalian lihat ya, nonton dah tuh semuanya tentang omongannya PC ya. Dia tuh memberikan beberapa pernyataan yang membuat Let's Go berpikir ya. Yang pertama dia bilang bahwa saya tuh nggak tega banget. Dan saya berterima kasih banget mempunyai suami seperti Pak FS gini, Pak Ferdy Sambo itu. Karena suami yang baik, suami yang penyayang, yang penyabar. Sabar dari Hong Kong. Kalau sabar dia pasti bertanya kan. Ini aneh banget karena omongannya PC yang bilang suaminya tuh penyabar itu berbanding terbalik dengan omongannya waktu dia ditanyakan. Kalian inget nggak nih video yang ini? Apakah saudara Ferdy Sambo ini memang orangnya tidak bisa dibantah atas apa yang diperintahkan bahkan oleh saudara sendiri sebagai istrinya? Karena karakter seorang polisi, orang yang tegas. Nah, dia ditanyakan, Pak FS nih kenapa orangnya? Pak FS ini orangnya tegas gitu. Mungkin karena dari kepolisian dia tegas gitu. Jadinya tidak bisa dikatakan penyabar ya. Kalau penyabar kan pasti ditanya ya, memang kamu beneran diperkaos? Saya tanya Yosua, saya harus sabar dulu menahan amarah, saya harus bertanya, apa yang terjadi? Bener nggak omonganmu ini? Nah, itu penyabar. Tapi kemarin omongannya nggak sabaran gitu, alias menakutkan, makanya nggak bisa dicegah gitu. Satu poin. Ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Lalu dia juga waktu mengatakan pembacaan lomba puisi anak SD, kalian nonton gak sih? Dan saya rasa ya dia bilangnya tuh kayak lomba puisi anak SD. Saya melihat suami saya ini dengan matanya yang kosong, tubuh bergemetar, dan tarikan nafasnya yang sangat berat. Gadis kecil berkaleng kecil. Saya melihat gadis kecil berkaleng kecil. Kalian tahu gak sih puisi-puisi waktu SD? Waktu SD Let's Go paling terkenal puisi yaitu gadis kecil berkaleng kecil gitu. Waktu SD zaman tahun 90-an ya. Ini nggak tahu nih anak SD sekarang masih ada nggak? Itu membacakan pleidoinya tuh berasa membaca puisi. Dan di sini pernyataan yang juga menarik bahwa dia mengatakan waktu saya menceritakan kejadian pemerkosaan ini, saya berkata jujur sama suami saya melihat suami saya tuh matanya kosong, tatapannya kosong, tubuhnya bergemetar, tatapan kosong, tubuhnya gemetar, tarikan nafasnya berat. Gitu ya? Gimana orang-orang tatapan kosong, tubuhnya gemetar, tarikan nafasnya berat. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat ya pernyataan ini, itu kan berarti sampai tarikan nafas, tatapan mata, itu PC ingat banget. Tarikan nafas yang berat, tubuh yang gemetar, tatapan yang matanya kosong, itu ingat banget, detail banget ingatannya. Hebat nggak PC? Hebat. Tapi waktu ditanya, kamu ngapain sama Kuat Maruf lantai 3? Lupa dong. Saya nggak ingat, kemampuan ingatan saya tidak terlalu bagus gitu. Yaudah. Kejadian apa yang terjadi di Magelang? Oh, saya nggak terlalu ingat karena saya setengah pingsan gitu. Tapi ketika ini kok bisa detail. Ini kan tarikan nafas yang berat tuh detail banget. Tatapan mata yang kosong, tatap mata Ojan, itu detail banget. Ini berbanding terbalik nih juga nih. Satu poin juga. Menurut kalian gimana nih? Ada yang curiga? Lalu juga di sini dia menekankan bahwa keadilan ya. Tuhan ini saya yakin akan keadilan Tuhan. Saya nggak pernah terpikir kejadian ini merenggut kebahagiaan keluarga kami. Dari kalimat ini aja kalian udah tahu ya. Selfish, egois. Yang dia pikirkan hanya kebahagiaan dia doang. Saya nggak berpikir bahwa suami saya membunuh ajudannya merenggut kebahagiaan kami. Harusnya kan itu hal yang wajar. Suami saya udah melakukan itu berkali-kali kok di
kasus-kasus sebelumnya? Apa gitu ya? Ini nggak ada canda ya. Ini kan pertanyaan gitu. Kok bisa kamu mengatakan bahwa kasus ini merenggut kebahagiaan keluarga saya gitu? Harusnya kok kasus ini merenggut kebahagiaan keluarga Brigadir Yosua karena dia yang ditinggalkan. Lalu dia juga bilang bahwa saya yakin Tuhan melakukan tindakan seadil-adilnya gitu. Nah, kalau ternyata tindakan adil Tuhan memberikan kamu hukuman 20 tahun, gimana? Siapa tahu itu yang paling adil menurut Tuhan. Nah, gimana? Dan dia juga bilang bahwa saya nggak bisa hidup lagi di dunia ini. Saya seperti dunia ini tuh udah tidak ada cahaya lah, tidak ada harapan. Gitu. Kamu nggak bisa hidup di dunia ini, tapi yang kamu panggil ke Tuhan adalah Yosua. Nah, apa mau nyusul? PC mau nyusul? Nah, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya dia mengatakan kata-kata yang sangat-sangat shock sih menurut Lesko. Dia bilang bahwa bebaskanlah saya, biarkanlah saya bertemu dengan anak-anak saya dan memeluk hangat anak saya. Gokil, mantap. Ya namanya usaha ya. Namanya usaha ya. Jadi, PC berharap apa dari omongan dia bilang, saya berharap Yang Mulia Hakim membebaskan saya supaya bertemu anak-anak saya. Oh gitu? Kamu berani bebasin? Ya udah kita bebasin aja. Ya udah nggak jadi. Ini PC karena dia pengen memeluk anak-anaknya ya. Kan dia udah terlibat dalam kasus pembunuhan ini nih. Dan juga dia udah kena pasal nih. Jadi terdakwa 340 pembunuhan berencana. Tapi karena dia bilang ingin dibebaskan, karena ingin bertemu anak, ya udah kita bebasin aja. Ya oke, sekarang kita sidangnya bubar, biarin Ibu PC pulang. Nah, kamu berharap hakim ngomong gitu ya? Kamu berharap apa nih? Jadi kan aneh ya. Jadi di sini juga jaksa penuntut umum itu juga udah memberikan bukti-bukti bahwa tidak adanya terjadi pelecehan. Karena apa? Tidak ada bukti yang kuat, visum nggak ada, ide cerita yang ngarang-ngarang, kebohongan-kebohongan yang kamu lakukan gitu. Dan sampai sekarang dia masih kekeh bahwa Yosua itu orang yang keji. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Dia bilang kalimatnya, saya nggak pernah berpikiran berniat atau merencanakan untuk membunuh Yosua. Dia bilang kayak gitu. Dia memang nggak berniat sama merencanakan, tapi kejadian kan. Itu juga nggak niat. Kamu memang tidak pernah berniat ya. Ini kita kasih counternya. PC memang tidak pernah berniat untuk membunuh ataupun untuk berencana membunuh Yosua. Oke, benar. Kita aminkan. Di sini dia nggak salah. Dia nggak pernah berniat membunuh. Tapi kejadian Yosua meninggal dunia. Kita Let's Go berkali-kali bilang, kejadian pembunuhan berencana itu bukan hanya sewaktu si korban sebelum terbunuh, tapi juga setelah terbunuh. Nah, setelah Yosua terbunuh, kamu masih ada niat nggak? Ada dong. Niat kamu apa? Niat kamu adalah menutupi kasus ini. Nah, kamu berniat untuk menutupi kasus ini dengan memberikan doa, dorongan amplop ke semua orang yang kamu bisa. Bribka RR, Eliezer, Kuat Ma'ruf, semua tuh kamu kasih duit 500 juta sama handphone baru. Oke? Setelah hal tersebut, kamu juga menyuruh para ajudan kamu, tolong jangan lupa ya. Itu barang-barang Yosua diberesin, dilap juga. Nah, dilap juga pakai cairan desinfektan gitu. Itu udah niat juga. Lalu kamu juga menceritakan dengan niat menutupi kasus ini, menceritakan kebohongan-kebohongan yang kamu dapatkan dari nonton film Noktah Merah Perkawinan dari suamimu gitu. Kamu juga sudah niat gitu. Ini kan udah ada rencana, semuanya direncanakan matang-matang. Sayangnya rencananya apa? Gagal. Itu dia. Rencananya gagal. Ini pembunuhan ini bukan hanya sebelum kamu membunuh, tapi pas membunuh, setelah membunuh, itu juga termasuk rencana. Nah, kamu selalu mengatakan bahwa kejadian Yosua itu sangat keji. Dia tuh bener-bener keji, bahkan pelecehan itu beneran adanya. Saya diancam. Nggak cuma saya yang diancam, keluarga saya yang saya cintai juga diancam, mau dibunuh gitu katanya. Itu aja mau dibunuh gitu. Teori ini kan udah pernah Lesko bilang, orang mana yang udah berani ngancam membunuh? 15 kemudian nangis-nangis di depan korbannya. Mana? Saya bakal bunuh kamu dan keluargamu ya, PC. Kalau kamu menceritakan apa yang terjadi, atau kamu tidak mau melakukan nafsu bejat yang ingin saya lakukan. Setelah diperkaos, tiba-tiba Yosua keluar. PC bilang, Dek Yosua sini, Dek Yosua. Balik lagi, Dek Yosua. Ada apa, Bu? Kamu tadi ngancam saya dengan keji ya? Oh iya maaf, Bu, saya ngancam Ibu dengan keji gitu. Masa langsung down? Kalau gitu saya pengen minta kamu resign aja, Dek Yosua. Ini adalah pembelaan saya menyuruh kamu resign. Harusnya kan PC bisa dari awal dong, waktu
Yosua mau memperkaos, aja, aduh jangan Yosua kalau kamu memperkaos saya pecat kamu loh, saya suruh kamu resign. Nah kan bisa. Kalau Yosua setakut itu dengan resign. Nah, aneh nggak? Aneh. Ini udah nggak masuk akal gitu. Mana ada penjahat yang keji udah memperkaos, mengancam membunuh, terus nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta maaf sama Ibu Pece, berlutut di depannya. Kenapa? Nggak mungkin, kecuali kalau Yosua ini pas ketahuan memperkaos Pece udah digebukin dulu sama Kuat Ma'ruf, sama BKRR, sama Baradae, udah bonyok banget, baru ditaruh di hadapan Ibu Pece, baru dia bilang minta maaf gitu, sambil nangis. Ini kan enggak. Ini kan 15 menit di kamar katanya Yosua nangis. Dan Pece menyuruh kamu resign aja deh. Harusnya Pece itu, kan kalau dia semarah itu, keluarganya mau diancam, dia nggak cuma nyuruh Yosua resign, dia bakal marahin Yosua. Kamu babi gitu. Kamu berani-berani banget kamu tadi ngancam keluarga saya, mau kamu bunuh, kamu yang saya bunuh. Dan ini juga Letsko nggak tahu ya, Letsko ini nggak dapat informasinya, nggak nyampe. Kalian mungkin kalau nyampe kasih tahu Letsko, correct me if I'm wrong. Cerita dari PC ke FS itu tidak diceritakan sedetail di persidangan. Dia cuma cerita saya diperkaos sama Yosua. Tapi dia di awal tidak menceritakan bahwa Yosua, masa Yosua itu ngancem papa. Katanya dia mau bunuh semua orang, termasuk papa, sama keluarga kita semua. Kalau aku tuh nggak nurutin keinginan nafsunya Yosua, dia nggak menceritakan hal itu. Dia cuma menceritakan bahwa Yosua itu bertindak kurang ajar, melakukan pelecehan. Tapi dia nggak bilang bahwa Yosua berbuat keji sampai ingin berani membunuh FS. Dia nggak bilang, dia cuma bilang di persidangan, correct me if I'm wrong. Itu yang Let's Go dapatkan. Kalau kita bayangkan, kalau pada saat tersebut PC bilang seperti itu, dia bilang ke FS bahwa papa diancam loh, papa dibilang mau dibunuh loh sama Yosua. Kalau mama tuh nggak menuruti keinginan Yosua, gimana FS nggak usah nungguin PCR, nggak usah nungguin swab, nggak usah nungguin main badminton, langsung Yosua dipanggil. Kamu ngancam istri saya ya? Hah? Saat itu juga langsung dipanggil Yosua. Let's go yakin pada saat itu juga kalau ceritanya FS itu diancam mau dibunuh, hari itu juga, detik itu juga setelah PC menceritakan, langsung Yosua dipanggil bersama seluruh ajudan. Langsung, kamu berani-berani kamu mengancam saya, katanya kamu mau bunuh saya. Bener? Ayo kita lihat siapa yang terbunuh. Pasti kan? Let's Go juga yakin FS baru tahu Yosua itu mengancam PC pada saat persidangan, pada saat mereka udah tertangkap gitu. Let's Go yakin itu. Menurut kalian gimana nih? Ini yakin aja ya, tapi belum tentu benar. Correct me if I'm wrong. Ini dugaan dan keyakinan Let's Go aja saat mengikuti kasus ini gitu. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum, kalaulah boleh saya bertanya. Dan dari video yang ini kita lihat bahwa PC itu framing ya. Jadi dia sambil nangis menceritakan, terus lihat kamera dikit. Mana nih kamera framing nih? Saya mau keluar air mata. Siap-siap, shot. 3, 2, 1, shot. Itu kayak gitu ya. Ini karena kelihatan nih di kamera kayak gini. Ini juga kenapa Let's Go tidak percaya PC, karena di persidangan itu PC banyak lupanya. Yang pertama, kalau lantai 3 dia lupa sama Kuat Ma'ruf. Yang kedua, waktu Baradae menceritakan tentang cewek yang menangis dari keluar rumah saguling, dia juga lupa dan tidak ingat. Baradae pernah nyupirin dia keliling Kemang, Jakarta Selatan kalau nggak salah, dia juga lupa dan nggak ingat. Tapi tarikan nafas berat dari FS, lalu tatapan mata yang kosong, dan juga tubuhnya yang bergetar, itu semua diingat dengan detail gitu. Ini aneh sih, menurut saya aneh ya. Menurut saya ini aneh, orang yang mengikuti kasus ini dari awal. Itu nggak tahu ya, ini cuman dugaan aja, hipotesa orang goblok aja. Menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah tentang pledoi dari dan pembelaan kasus Brigadir J ini dari sisi Putri Chandrawati. Menurut saya banyak keanehan yang terjadi. Itu dia. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya memiliki tapi tetap sopan.